berikanlah satu pernyataan bahwasanya Syekh Muhammad Profesor Dr. Muhammad Uraifi bukan seorang khawarij seperti yang dituduhkan, agar Anda bisa memberitahukan mereka yang menuduh Syekh Arifi sebagai khawarij sehingga mereka bisa faham. Teman-teman sekalian, Dr. Muhammad Uraifi seorang dosen mengajar di Ummul Qura dulunya, dan beliau terkenal seorang dai yang mengikuti sunnah Nabi SAW di Timur Tengah. Akhir-akhir ini beliau karena terbawa dengan arus muslimin yang terdesak di Syria, ya, di Palestina, gitu kan, banyak umat Islam yang tertindas. Beliau kadang-kadang pernah mengeluarkan statement, kesannya mendukung khawarij, kesannya mendukung kelompok-kelompok yang sedang berjihad, gitu kan. Tapi ini upaya ijtihad beliau, ini upaya dari beliau menyampaikan masalah itu. Teman-teman sekalian, kalau saya pribadi, untuk apa antum buru-buru menilai orang sementara antum tidak kenal? Ini untuk apa teman-teman? Dapat apa ini, gitu kan? Ini si fulan, ada orang bicara nih, oh kita ikut-ikutan ngomong, dapat apa antum? Kalau tidak benar gimana? Coba, bagaimana caranya antum minta maaf? Saya selalu nasihati teman-teman, Allahu alam, ini sebatas ilmu saya. Saya pribadi paling tidak mau bicara masalah orang. Berbahaya sekali itu bicara masalah orang, karena kalau kita benar, ya, dan ada padanya aib itu, sudah ghibah namanya. Kalau tidak benar fitnah, bagaimana antum luruskan? Yang boleh dalam Islam, kalau saudara kita salah, datang tanya ke dia, benar nggak begini, benar nggak begini, tanya baik-baik, gitu kan? Hanya itu saja. Teman-teman sekalian, saya sendiri secara pribadi tidak tahu flyer yang disebarin di WhatsApp, saya tidak pernah tahu tuh. Tiba-tiba foto saya sudah ada, tiba-tiba foto banyak dai-dai Indonesia sudah masuk, gitu kan? Saya nggak pernah tahu, sama sekali saya nggak tahu masalah flyer itu. Tiba-tiba tersebar, lalu tersebarlah sekarang Ustadz Khalid tidak jelas manhajnya, ya. Ustadz Khalid ini bergabung sama orang-orang ahli bid'ah, Ustadz Khalid ini begini, begitu. Udahlah, terserah, silakan ngomong. Ya, Allah SWT ada. Kalau anda telepon ke saya tanya, Khalid Basalamah, benar nggak seperti ini? Konfirmasi, tabayun, saya jelaskan. Ini enggak main panas di media sosial, main begini, macam-macam, cacian. Sudahlah, silahkan, fadal, gitu. Bebas-bebas saja kok. Tapi semua ada hisabnya, teman-teman sekalian. Kita di dunia seperti masuk supermarket. Semua orang boleh ambil produk yang dia mau, tapi harus melalui kasir. Jelas. Kasir nggak bisa dilewatin ditangkap sama satpam mencuri. Harus lewat kasir, ada hisapnya. 1 rupiah pun dihitung. Hati-hati nih. Jangan melahirkan musuh teman-teman sekalian. Untuk apa anda bermusuhan sama saya atau sama Syekh Muhammad Uraifi atau si fulan atau si fulan? Untuk apa? Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Kalau ada sesuatu yang salah, Nabi SAW mengatakan unsur akhaka zaliman atau madluman. Tolong saudaramu muslim dalam keadaan dia zalim atau dia terzalimi. Kan begitu. Kalau kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau dia terzalimi masuk akal. Kalau dia dizalimi, kalau dia berbuat zalim, kalau dia terzalimi masuk akal kita bantu. Terzalim, gitu kan? Terzalimi. Tapi kalau dia zalim bagaimana? Kata Nabi SAW, engkau luruskan kesalahannya. Zalim nih, jelas-jelas jahat tuh orang. Kita disuruh tolong dia, nasihatin dia. Apalagi kalau masih belum jelas masalahnya apa, gitu kan? Macam-macam tersebar, istilah-istilah tersebar. Saya sih tidak pernah mau ikutin ya. Orang mau nulis apa itu urusan mereka. Fadhal, silahkan. Saya tahu ini majelis ilmu saya sampaikan apa yang saya faham. Kalau ada yang sampaikan kepada saya konfirmasi, luruskan kesalahan saya sangat terbuka. Saya tidak pernah lihat siapa orang itu yang betul muslim, kalau ingatkan kesalahan saya sampaikan. Gitu kan? Itu saja. Syekh Muhammad Uraifi pada saat beliau mau datang nanti tanggal 17 Januari itu, saya ditelepon, didatangin oleh Syekh Fauzi, salah satu dari Ketua Rabita Alam Islami dulu di Jakarta. Beliau punya proyek-proyek di Indonesia ini, dan proyek sosial Masya Allah yang sangat bagus. Datang minta, Ustadz Khalid Basalamah bisa jadi penterjemah enggak? Kalau penterjemah insya Allah bisa. Penterjemah ilmu yang mau disampaikan tentang masalah umat Islam supaya mereka bersatu. Baik, fadhal. Berjalan waktu saya tidak pernah tahu nih sudah bicara sama siapa. Tiba-tiba minggu lalu saya temukan sudah ada flyer tersebar, dipasang foto, saya narasumber, gitu kan. Macam-macam sudah. Kemudian tanggapan dari orang banyak sekali yang saya tidak tahu sudah kemana-mana bahasannya. Akhirnya ada mereka sendiri saling bantah-membantah. Terakhir ada perkataan Syekh Shalih Fauzan yang pada saat ditelepon ditanya, bagaimana sih kita bisa nggak dengar dari Syekh Muhammad Uraifi? Kata beliau, dengar yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak bermanfaat, gitu kan. Saya juga bukan orang bodoh untuk sembarangan main menerima penawaran orang diminta terjemahkan. Kalau ada yang salah tentu saya ingatkan, salah ini nggak boleh Syekh.
Saya juga niat memang sebenarnya mau konfirmasi kepada beliau secara langsung. Awalnya begitu, gitu kan. Tapi saya tidak pernah tahu teman-teman sekalian dari mana flyer itu tersebar, kemudian dipasang foto-foto, narasumber, bahkan teman-teman Wesal TV dipasang di situ. Saya tanya, saya konfirmasi ke dirutnya, kepada pengawas umumnya, ini dari mana kok ada nama antum dipasang di sini? Oh kami juga nggak tahu Ustaz. Nggak ada yang tahu, gitu kan? Kok bisa dipasang logonya, kok bisa dipasang foto dan macam-macam sudah. Tapi ya itu buru-buru banyak orang yang tidak takut dengan urusan akhirat ini langsung menilai negatif tanpa konfirmasi. Ini berbahaya teman-teman. Untuk apa siapin musuh hari kiamat? Dan saran saya nggak usah ikut-ikutan sudah dalam masalah begini, nggak usah ikut. Antum pelajari halal haram, masih banyak hukum yang belum dipelajari nih. Masih banyak masalah rumah tangga, masalah warisan, masih banyak. Nggak usah repot-repot ini. Kalau ada antum dapat ustadz-ustadz yang suka berselisih, jangan diikutin taklimnya. Atau kalau antum hadir, ambil manfaatnya saja. Kalau sudah sampai menghardik orang, menyalahkan orang, teman-teman sekalian, ini bukan majelis ilmu, gitu kan? Dan penuntut ilmu harus bisa membuka diri. Saya demi Allah menerima masukan siapapun. Asal memang itu benar, saya perbaikin. Saya manusia biasa, bisa salah, gitu kan? Saya juga bisa benar, ya tidak selamanya salah. Dan saya juga pada saat mengambil keputusan, saya juga takut dengan akhirat. Ini anehnya nih orang-orang yang menyorot ini, kesannya mereka takut akhirat, saya tidak takut akhirat. Subhanallah. Ini kok bagaimana bisa? Wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian puji diri kalian. Ya. Huwa a'lamu liman ittaqa. Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Kan gitu. Jadi saran saya enggak usah, akhi. Yang bertanya pun enggak usah repot-repot, harus membalas, enggak usah repot-repot. Udahlah. Kan? Waja'alna limahlikihim mau'ida. Dalam sebuah ayat dikatakan, setiap orang melakukan satu perbuatan ada mau'idnya, ada saatnya akan selesai masalah itu. Ada saatnya akan selesai.